Kurikulum Pendidikan 1964. Kurikulum ini muncul ketika menjelang tahun 1964, di mana pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Pada kurikulum ini, konsep pembelajarannya bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep ini mewajibkan sekolah agar membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan. Kurikulum ini menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga yang menjadi ciri dari kurikulum ini yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Kurikulum harus diarahkan untuk mengembangkan kualitas yang dinyatakan dalam Pancawardhana dalam semangat Manipol Usdek. Tujuan pendidikan berubah dari menghasilkan manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia susila yang sosialis dan pelopor dalam membela Manipol Usdek. Selain itu, pemerintah menerapkan hari Sabtu sebagai hari kerida. Maksudnya pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia Pancasialis yang sosialis Indonesia dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960. Hal yang perlu dipahami adalah sampai dengan tahun 1960-an tujuan pendidikan nasional seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di laporan hasil siswa bagi kelas 1 dan 2 yang asalnya berupa skor 10 sampai 100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas 3 hingga kelas 6 tetap menggunakan skor 10 sampai 100. Kurikulum 1964 ini bersifat separat subjek kurikulum yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan 5 kelompok bidang studi Pancawardhana, yaitu yang pertama, perkembangan moral, yang mana di dalamnya terdapat mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan dan pendidikan agama atau budi pekerti. Kemudian yang kedua, pada perkembangan kecerdasan, di dalamnya terdapat mata pelajaran bahasa daerah, bahasa Indonesia, berhitung, dan pengetahuan alamiah. Kemudian yang ketiga, pada pengembangan emosional terdapat mata pelajaran pendidikan kesenian. Yang keempat, pada pengembangan keterampilan di dalamnya terdapat mata pelajaran pendidikan keterampilan. Dan yang terakhir, pada pengembangan jasmani di dalamnya terdapat mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Kelebihan dan kekurangan kurikulum 1964. Semua kurikulum yang ada di Indonesia ini memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga perlu adanya peningkatan mutu atau perubahan kurikulum. Kekurangan pada kurikulum 1964 masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pemerintah atau pusat. Jadi setiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Jumlah pelajarannya hanya 9. De Jauzac menyebut kurikulum 1964 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan pada siswa di setiap jenjang pendidikan. Poin kedua, kelebihan pada kurikulum 1964 bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat dapat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila
pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1964 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan